Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti Uyapsari dengan NIM 232424160 dari kelas D, memenuhi tugas filsafat hukum mengenai hukum ideal. Hukum ideal membahas tentang konsep hukum yang seharusnya ada. Hukum ideal bukan sekadar kumpulan pasal atau aturan yang tertulis di atas kertas, tapi merupakan jiwa dari keadilan itu sendiri. Ia adalah cita-cita luhur tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja adil, jujur, konsisten, dan berpihak pada kebenaran serta kemaslahatan bersama. Dalam teori hukum, konsep ini dikenal sebagai ius constituendum, yaitu hukum yang seharusnya berlaku. Berbeda dengan ius constitutum, yaitu hukum yang saat ini berlaku. Jadi, hukum ideal adalah arah, sementara hukum yang berlaku adalah realitas yang masih bisa kita benahi. Hukum ideal selalu berpijak pada nilai dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan memastikan bahwa hukum tidak berat sebelah. Kepastian hukum menjamin konsistensi aturan, dan kemanfaatan memastikan hukum memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, cita-cita hukum ideal kita sebenarnya sudah dirumuskan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana tertulis bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat itu bukan hanya tujuan negara, tapi juga cerminan dari hukum ideal Indonesia, hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataan, hukum seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Kita sering mendengar istilah bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Ini menunjukkan bahwa ada jarak antara hukum yang ideal dan hukum yang berlaku di lapangan. Penyimpangan ini bisa muncul dari beberapa sisi. Yang pertama, dari struktur hukum, misalnya ketika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan netral. Kedua, dari substansi hukum, yaitu isi undang-undang yang mungkin sudah tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dan yang ketiga, dari budaya hukum. Ketika masyarakat sendiri kurang memiliki kesadaran hukum dan cenderung menyelesaikan masalah dengan kekuasaan atau uang. Contohnya bisa kita lihat dalam beberapa kasus. Misalnya, dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang masih banyak menggunakan pasal warisan kolonial Belanda. Beberapa pasal dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat modern, sehingga lahirlah KUHP baru tahun 2023 yang mencoba menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana ketika hukum positif menyimpang dari nilai ideal, negara berusaha memperbaikinya melalui pembaruan hukum. Dalam sistem hukum yang sehat, penyimpangan dari hukum ideal tidak dibiarkan. Ada mekanisme yang memungkinkan hukum untuk dikoreksi. Salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review, yaitu menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sebagai contoh, MK pernah membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Misalnya, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, di mana pasal pencemaran nama baik dinilai terlalu multitafsir dan bisa mengancam kebebasan berpendapat. Proses ini merupakan bentuk nyata dari upaya mengembalikan hukum positif agar sesuai dengan hukum ideal, yaitu hukum yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi warga negara. Selain MK, ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi yang merdeka dan berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Produk hukum ini berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga agar penerapan hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangan hukum juga dapat kita lihat dalam kasus-kasus korupsi.
Padahal Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang sangat tegas. Namun, praktiknya seringkali tidak ideal. Beberapa pelaku korupsi justru mendapat hukuman ringan, bahkan masih bisa menikmati fasilitas mewah di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki produk hukum yang baik saja tidak cukup, pelaksanaannya pun harus mencerminkan nilai hukum ideal. Hukum tipikor pada dasarnya dibuat untuk menegakkan keadilan dan melindungi uang rakyat. Tapi jika aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan, maka semangat keadilan dalam hukum itu menjadi hilang. Kalau kita kembali ke akar hukum Indonesia, semua produk hukum yang kita miliki, baik Undang-Undang Dasar 1945, UU HAM, KUHP maupun UU Tipikor sebenarnya berpijak pada Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah wujud dari hukum ideal yang kita cita-citakan. Artinya, setiap produk hukum yang dibuat di Indonesia seharusnya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Ketika suatu undang-undang atau kebijakan tidak mencerminkan keadilan sosial, maka secara filosofis hukum itu sudah menyimpang dari hukum ideal bangsa kita. Jadi, kita bisa memahami bahwa hukum ideal bukan sesuatu yang utopis atau mustahil. Ia justru harus menjadi arah dan tujuan dari setiap proses pembentukan dan penegakan hukum. Penyimpangan dari hukum ideal tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, tetapi harus menjadi pemicu untuk memperbaiki sistem hukum kita. Sebagai warga negara, kita juga punya peran penting. Kita bisa ikut menegakkan hukum ideal dengan cara menghormati hukum, menolak praktik suap, berani bersuara ketika melihat ketidakadilan, dan memilih pemimpin yang punya integritas hukum. Karena pada akhirnya, hukum yang adil tidak akan terwujud hanya dengan undang-undang yang baik, tapi juga oleh masyarakat yang berjiwa adil. Bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang hidup dalam hati nurani rakyatnya. Ia bukan hanya alat untuk menghukum, tapi juga untuk melindungi, mendidik, dan menumbuhkan keadilan. Ketika hukum di lapangan menyimpang, maka hukum ideal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan berbagai undang-undang dasar kita menjadi cermin untuk mengoreksi dan menuntunnya kembali ke arah yang benar. Jadi, mari kita jaga hukum bukan hanya sebagai aturan, tapi sebagai perwujudan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Sebab disitulah sejatinya makna hukum ideal, bukan sekadar tertulis dalam pasal, tapi hidup di dalam tindakan kita sehari-hari. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.